Gelap malam. Izin, nggak ada ya yang dari sesi 0270 yang akan melakukan presentasi hari ini? Izin menjawab, Nando. Sepertinya memang tidak ada, Nando. Soalnya di grup WA 0270 pun sering tidak ada kelompok penyaji yang ngirim materi. Oh, baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya. Izin sebentar juga. Untuk namanya tolong dikasih kode seksinya. 4 kode seksi awal, kemudian disertai dengan nama. Tolong di-rename bagi teman-teman yang tidak memakai kode seksinya. Untuk kelompok penyaji 0269 boleh nanti kirim ke Nando aja PPT-nya. Udah aku chat, kirim ke aku aja Nando. Oke, baik. Silakan Novita. Mustika Sari boleh chat. Satu lagi teman-teman, sebelum kita mulai, karena udah hampir 30 menit menunggu, satu lagi diingatkan bagi teman-teman, diharapkan untuk on cam kameranya, karena nanti akan Nando screenshot kapan saja. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 sesi 0269 yang beranggotakan saya sendiri Meli Agusri dengan NIM 22033028, Mirza Aulia Nur Rafli dengan NIM 22033029, dan Mustika Sari dengan NIM 22033030. Kami akan menyampaikan presentasi tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang akan dibacakan oleh pemateri 1, yaitu Mirza Aulia Nur Rafli. Dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang pengertian pendidikan nasional. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur. Tidak sekedar acak yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil. Pengertian pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
Pengertian sistem pendidikan nasional. Maksud sistem pendidikan nasional di sini adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional tersebut merupakan suatu suprasistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang di dalamnya tercakup beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem. Jalur jenjang jenis pendidikan. Jenjang pendidikan nasional. Ada 3, yaitu jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar, dan juga berfungsi mempersiapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang kedua, jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang Pendidikan menengah yang selama 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA yang berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, kedinasan, dan keagamaan. Yang ketiga, jenjang pendidikan tinggi. Merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Kalau next bilangnya. Baiklah, sekian itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mirza. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mustika Sari sebagai pemateri 2. Baik, terima kasih kepada Meli. Selanjutnya yaitu jenis program pendidikan. Pendidikan 1. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Selanjutnya, jenis program pendidikan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu,
Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, dan SMEA. Yang ketiga yaitu pendidikan luar biasa, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB, SGPLB. Yang keempat yaitu pendidikan kedinasan, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai, suatu departemen pemerintahan atau lembaga pemerintahan non-departemen. Selanjutnya, pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Penerapan MBS ini haruslah memenuhi 8 standar nasional pendidikan, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan, prinsip dan dasar pendidikan nasional. Yang pertama yaitu tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan fungsi sistem pendidikan nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan bermartabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Yang kedua yaitu dasar pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sikdisnas, ada 6 prinsip. Ketentuan ini diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Baik, sekian Meli. Terima kasih kepada Mustika Sari. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi atau dari sesi 0270 sudah ada? Izin sebentar. Kalau Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya dari kelompok 870. Sebelumnya ini kelalaian kelompok kami sendiri.
Jadi saya tidak mengetahui bahwa kelompok 8 sekarang tampil karena berpegang pada e-learning yang mengatakan pada itu kelompok 7. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Baik, terima kasih kepada kelompok 0270. Jadi kembalikan kepada 0269. Kepada 0269 silakan dilanjutkan. Baik. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi? Jika tidak ada yang ingin menambahkan materi, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, kami menerima 5 pertanyaan. Baik, kepada Tiwi Permata, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya mau nanya, kan kriteria seorang pendidik itu kan minimal ada diploma sama sarjana. Tapi lulusan sarjana keguruan ini kan banyak, tapi masih ada banyak pengangguran. Padahal di pelosok negeri, terutama yang semakin jauh dari perkotaan, masih sangat membutuhkan tenaga pendidik. Bagaimana menurut Anda menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Tiwi. Bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat. Baik. Selanjutnya kepada Indah Zalsabila, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Zalsabila dari kelompok 11 ingin bertanya. Kan tadi ada tuh prinsip penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tuh. Jadi apa saja prinsip-prinsip dari penyelenggaraan pendidikan itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Indah. Selanjutnya kepada Intan Cahya Nusli, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum. Saya Intan Cahya Nusli dengan NIM 220330 dari kelompok 11 izin bertanya. Kan kriteria pendidik itu kan ada 3. Yang pertama itu memiliki kualifikasi minimum dan bersertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan belajar. Kalau misalkan seorang lulusan PGSD dan dia ingin mengajar di SMP, apakah dia bisa mengajar di tingkat SMP, sedangkan dia adalah lulusan PGSD, dan bagaimana sertifikat pendidikannya? Terima kasih. Terima kasih kepada Cahya. Selanjutnya kepada Ilham Rusdianto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rusdianto dari kelompok 5, mau bertanya kepada, dengan kode sesi 0269, mau bertanya kepada kelompok 7. Kelompok 8, sorry. Sistem pendidikan Indonesia berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di luar negeri. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem pendidikan Indonesia dan bandingkan
dengan sistem pendidikan di luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ilham Rusdianto. Baiklah, karena yang bertanya sudah, izinkan kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang bertanya tadi, silakan ketik pertanyaannya di room chat. Izin sebentar, moderator. Kami ingatkan lagi kepada teman-teman diharapkan untuk memakai kode seksinya di depan namanya. Karena bentar lagi kita akan melakukan screenshot. Juga kepada teman-teman diharapkan untuk on cam-nya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Cahya Nusri. Yang pertanyaannya adalah, apakah lulusan PGSD bisa mengajar di SMP atau SMA? Jawabannya, bisa saja. Lulusan PGSD mengajar di SMP atau di SMA. Cuma ijazahnya tidak linear dengan pemerintah karena legal standingnya tidak ada. Apakah Intan Cahya paham dengan jawaban dari saya? Baik, terima kasih atas jawaban dari Meli. Kepada Intan, apakah sudah mengerti dengan jawaban saya? Udah, dijawab. Udah kejawab? Udah. Makasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Indah Zalsabila akan dijawab oleh Mirza. Kepada Mirza dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Zalsabila. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga negara. Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Bagaimana Indah Zalsabila? Apakah Anda memahaminya? Iya, paham. Makasih. Jawaban atau bisa menjawab pertanyaan yang lain? Apakah ini sudah selesai, teman-teman? Belum, Nando. Masih ada 2 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Baiklah, pertanyaan dari Tiwi Permatasari akan dijawab oleh Mirza. Kepada Mirza dipersilakan. Terima kasih, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiwi Permatasari.
Berdasarkan kriteria seorang pendidik kualitas pendidikan minimum D4 atau S1, tetapi mengapa seorang lulusan D4 atau sarjana keguruan masih banyak pengangguran, padahal di pelosok negeri atau terutama yang jauh kepuasan terhadap kebutuhan. Sehingga saya kira wajar jika banyak sarjana guru memilih pengangguran di kota yang memiliki sarana dan fasilitas lengkap daripada di daerah yang memiliki sarana dan fasilitas kurang atau minim. Baik, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Dewi, apakah sudah mengerti dengan jawaban dari Mirza? Baik, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Ilham Rusdianto akan saya jawab. Pertanyaannya adalah mana nih? TV. Sistem pendidikan nasional Indonesia berbeda dengan sistem pendidikan di luar negeri. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem pendidikan di Indonesia dan bandingkan sistem pendidikan Indonesia dengan luar negeri? Siapa? Perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan negara lain. Indonesia dan negara lain memiliki perbedaan yang mencolok dalam sistem pembelajaran yang diterapkan. Seperti halnya dalam menetapkan pendidikan usia dini, di mana pendidikan ini sangatlah baik untuk melatih perkembangan motorik anak. Namun di Indonesia lebih menekankan kepada belajar membaca, menulis, dan berhitung untuk anak usia dini. Sedangkan di luar negeri, pendidikan usia dini lebih menekankan kepada bermain dan berinteraksi untuk mengeksplorasi lingkungannya. Kemudian di sisi waktu belajar, di mana waktu belajar di Indonesia sangatlah padat dengan waktu yang lama. Diketahui bersama bahwa siang hari mayoritas pelajar Indonesia menghabiskan waktunya untuk belajar. Sedangkan di luar negeri, pelajar hanya melakukan belajar di kelas sekitar 30-40% saja, dan selebihnya dihabiskan untuk bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu untuk tugas yang diberikan guru, inilah yang sangat membedakan Indonesia dengan negara lain. Sebagian besar negara di luar Indonesia tidak memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Namun di Indonesia, hampir setiap sekolah akan selalu memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Tujuannya baik yakni untuk menambah pengetahuan pelajar. Namun hal ini justru bisa membuat mereka bosan dan tertekan. Dari sisi ujian akhir, diketahui bersama bahwa Indonesia menerapkan ujian akhir sebagai penuntun kelulusan, sedangkan di luar negeri, hasil akhirnya ditentukan berdasarkan pada akumulasi pembelajaran yang sudah dilakukan setiap harinya. Dan untuk wajib belajar, setiap anak sudah dikenalkan dengan pendidikan saja sejak usianya masih kecil. Namun di luar negeri, pendidikan baru dimulai dikenal pada saat usianya menginjak 7 tahun. Dan berdasarkan penelitian dilakukan, diketahui bahwa untuk mengenalkan pendidikan anak secara baik adalah ketika usianya sudah 7 tahun. Sekian jawaban dari saya. Apakah Ilham Rusdianto paham dan mengerti? Terima kasih atas jawabannya. Saya cukup merasa puas atas jawaban saudara. Terima kasih. Apakah ini sudah selesai? Sudah. Oh, berarti sudah selesai ya. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok
kelompok 8 pada pertemuan ke-9 ini telah memaparkan materinya tentang pendidikan nasional di Indonesia. Nah, jadi teman-teman semuanya yang hadir pada pertemuan kali ini sudah mendengar paparan materi dari kelompok 8 sesi 0269. Nah, kepada sesi 0270 karena ada something, jadi tidak melaksanakan presentasi pada hari ini. Jadi untuk kedepannya kepada teman-teman abang-abang sekalian, untuk kedepannya atau selanjutnya mohon segera untuk membuat presentasi untuk minggu depan gitu. Jadi presentasinya tidak terganggu dan tidak terkendala dalam melakukan presentasi. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih telah bergabung pada Zoom pagi hari ini. Jika seandainya ada pertanyaan, silakan tanyakan nanti di grup saja. Kalau seandainya ada pertanyaan yang lainnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya sebagai moderator pembuka acara ini, jadi saya juga yang akan menutup. Oke, ada apa? Kami dari sesi 070 sudah siap PPT-nya, jadi ini mau menampilkan penampilan kelompok kami gitu. Tapi cukup 20 menit, Kak. Apakah masih bisa, Nando? Bisa sih, tapi silakan intinya aja ya, Kak. Oke. Silakan kepada moderator kelompok seksi 70, kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan kami dari kelompok 8 dari sesi 0270 dengan anggota saya sendiri Muria Syura sebagai moderator dan juga Lara Eliza Firma. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Untuk pembacaannya akan dibacakan oleh Lara Eliza Firma. Kepada Lara dipersilakan. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan sebagaimana yang Mauri boleh diperbesar lagi. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian sistem pendidikan nasional. Next, Mo. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Abdul Qadir Dekaka, dirumuskan dengan misi utama yaitu dapat memberi pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Hal ini bertujuan supaya setiap warga negara memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar. Kemampuan dasar tersebut meliputi kemampuan membaca, menulis, dan menghitung, serta mampu menggunakan bahasa Indonesia yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next.
Selanjutnya, Ma. Maaf teman-teman, jaringan Mauri sedang bermasalah. Aku mau screenshot. Buka kameranya. Jalur jenjang dan jenis pendidikan. 1. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan berdasarkan Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 dibedakan menjadi 2 jalur, yaitu 1. Jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, atau pendidikan dasar, peserta menengah, dan pendidikan tinggi. Ciri-ciri jalur pendidikan formal yaitu sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Jalur pendidikan luar sekolah atau PLS. PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang dilaksanakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan berbagai kursus dan lain-lainnya. PLS memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk pengembangan dirinya dan membangun masyarakat. Standar pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Standar isi. Standar ini berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. 2. Standar proses yang memiliki kaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. 3. Standar penilaian pendidikan, yaitu standar yang terkait dengan penilaian analisis dan evaluasi hasil belajar siswa. 4. Standar kompetensi lulusan, yaitu standar yang berkaitan dengan pencapaian standar dan hasil belajar para peserta didik. 5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang terkait dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. 6. Standar pengelolaan, yaitu terkait dengan pengelolaan yang perlu dilakukan untuk seluruh elemen pada institusi pendidikan. 7. Standar pembiayaan pendidikan yang berkaitan dengan anggaran sekolah. 8. Standar sarana dan prasarana. Standar ini berkaitan dengan infrastruktur yang terdapat pada institusi pendidikan. Oke, baiklah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada dari teman-teman semua yang ingin menambahkan materi dan bertanya?
Baiklah teman-teman, apakah ada yang bertanya? Kepada Tari Fitriani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tari Fitriani ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, pada saat atau zaman sekarang ini, adakah hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Indonesia pada saat ini? Terima kasih. Silakan kepada Tari untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Apakah masih ada dari teman-teman lainnya yang ingin bertanya? Itu ada yang mau bertanya, Kak? Ya, silakan yang ingin bertanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faro dengan NIM 22065008. Izin memberikan pertanyaan kepada kelompok 8. Pertanyaan saya adalah, jika sistem pendidikan nasional itu benar-benar memenuhi kriteria, apakah negeri ini benar-benar sudah mencerdaskan kehidupan bangsa atau pendidikan hanya sekedar untuk mencari cuan oleh sekelompok pihak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Muhammad Al-Faro. Silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Jika tidak ada yang ingin bertanya, baiklah pertanyaan dari Tari Fitriani tadi akan dijawab oleh Lara. Pada Lara dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tri Fitriani tadi, yaitu pada zaman sekarang ini, adakah tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia? Masalah pendidikan dan tantangan di Indonesia pada saat sekarang ini adalah: 1. Ketersediaan dana pendidikan yang terbatas, bahan belajar mengajar yang masih minimum, sarana dan prasarana masih kurang memadai, jumlah guru yang terampil masih terbatas, mahalnya biaya pendidikan, cara peningkatan atau meningkatkan minat baca pada anak itu kurang persiapan dalam mengajar, perilaku siswa yang beragam,
bantu temukan minat dan bakat siswa itu kurang, konsentrasi siswa kurang, pengajaran yang kreatif, kurang interaksi dalam pelajaran, sering merasa paling benar. Itu yang menyebabkan tantangan dan hambatan yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini. Bagaimana Fitriani? Bagaimana kepada Sari Fitriani? Oke, terima kasih kepada kelompok penyaji sudah menjawab pertanyaan saya. Oke, baiklah, untuk pertanyaan dari Muhammad Alvaro akan saya coba jawab sendiri, yaitu jika sistem pendidikan nasional itu sudah memenuhi kriteria, apakah negeri ini sudah mencerdaskan kehidupan bangsa atau pendidikan hanya sekedar untuk mencari cuan oleh sekelompok pihak? Menurut saya, jika sistem itu sudah terpenuhi, tentu saja itu akan bisa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun tentu saja masih banyak tantangan dalam melaksanakan semua sistem itu, seperti yang dijelaskan oleh Lara tadi. Nah, dan untuk mengubah sistem atau mensamaratakan semua sistem itu pun juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan terkait apakah pendidikan itu hanya sekedar mencari cuan oleh sekelompok pihak, itu menurut saya sendiri, saya juga agak ragu untuk menjawabnya, karena itu kembali ke dalam diri masing-masing kelompok tersebut. Oke, bagaimana Muhammad Alvaro, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa diterima. Oke, baiklah. Terima kasih. Hanya itu yang dapat kami tampilkan. Atas semua kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, dikembalikan lagi kepada Fernando. Sudah, Nando. Sudah, Nando.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.